Halo sahabat Artasindo. Kembali lagi di Artasindo TV. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan notifikasi supaya update terus video menarik lainnya. Kasunanan Surakarta adalah salah satu simbol paling penting dalam sejarah dan budaya Jawa. Keraton ini berdiri bukan hanya sebagai tempat tinggal raja, tetapi sebagai pusat spiritual, adat, dan tradisi yang telah bertahan ratusan tahun. Namun, perjalanan sejarahnya di era modern penuh dinamika, terutama ketika persoalan suksesi membuka kembali ruang konflik yang mengakar. Cerita tentang Surakarta bukan hanya tentang bangunan kuno, tetapi tentang manusia, keluarga, ambisi, dan upaya menjaga martabat budaya di tengah perubahan zaman. Dari masa ke masa, keraton selalu menjadi cermin dari harmoni Jawa. Tetapi ketika kepemimpinan dipertanyakan, harmoni itu bisa berubah menjadi perpecahan, seperti banyak kerajaan tradisional lainnya. Kasunanan Surakarta pun tidak luput dari sengketa internal yang menjadi catatan kelam dalam sejarah budaya Indonesia. Namun, di balik konflik itu, selalu ada upaya damai, rekonsiliasi, dan kebangkitan baru. Inilah perjalanan panjang Kasunanan Surakarta. Sejak 2004 hingga babak baru yang muncul setelah 2025. Pada tahun 2004, Kasunanan Surakarta memasuki masa genting setelah wafatnya Sri Susuhunan Pakubuwono ke-12. Kepergian beliau membuka ruang suksesi yang tidak kunjung selesai karena adanya perbedaan tafsir mengenai siapa yang paling berhak menggantikannya. PB12 meninggalkan sejumlah putra, namun tidak ada pernyataan tertulis yang secara eksplisit menunjuk penerus tunggal. Kekaburan inilah yang kemudian menjadi awal pertentangan internal keluarga keraton. Pasca wafatnya PB12, dua kubu utama muncul. Kelompok pendukung KGPH Hangabehi dan kelompok pendukung KGPH Tejo Wulan. Keduanya memiliki garis keturunan dan legitimasi adat yang dianggap kuat. Hangabehi didukung sebagian besar abdi dalam senior. Sementara Tejo Wulan mendapat dukungan dari kelompok bangsawan lain yang menganggap jalur beliau lebih sah. Perselisihan kecil berubah menjadi pertentangan yang semakin melebar pada tahun 2004. Konflik berubah menjadi dualisme nyata setelah kedua kubu melakukan penobatan masing-masing. Hangabehi dinobatkan sebagai Pakubuwono 13 versi kubu pertama, sementara Tejo Wulan dinobatkan sebagai Pakubuwono 13 versi kubu kedua. Dua raja dalam satu keraton membuat Kasunanan Surakarta berada dalam kegelisahan mendalam. Upacara adat terbelah, jadwal kegiatan pun berjalan dua versi, menciptakan kebingungan bagi masyarakat. Dualisme membuat keraton kehilangan wibawa sebagai pusat budaya. Para tamu, peneliti, hingga pemerintah seringkali bingung harus berkoordinasi dengan pihak mana. Banyak kegiatan budaya yang seharusnya menjadi simbol persatuan justru dipenuhi ketegangan. Bahkan sejumlah perbaikan fisik keraton tertunda karena tidak adanya kesepakatan siapa pemegang otoritas sah. Dampak dualisme tidak hanya dirasakan pada tingkat administratif, tetapi juga pada inti kebudayaan Jawa. Upacara seperti Tinggalan, Jumenengan, Garbek, dan Sekaten berjalan dua versi. Abdi Dalem terpecah mengikuti kubu masing-masing. Kehidupan adat yang selama ini harmonis menjadi terbelah secara emosional, spiritual, dan fungsional. Melihat kondisi semakin memburuk, pemerintah baik pusat maupun daerah berusaha memediasi. Dialog demi dialog digelar, meski tidak selalu membuahkan hasil. Tokoh budaya Jawa, serta sesepuh keraton pun turun tangan, mencoba meredakan suasana. Namun, karena relasi antar kubu masih panas, proses penyatuan berjalan sangat lambat. Menjelang 2012, dualisme mencapai titik kritis. Banyak kegiatan kebudayaan terganggu, dan masyarakat mulai mendorong agar keraton segera bersatu. Tekanan publik meningkat, terutama dari kalangan pelestari budaya yang khawatir warisan leluhur akan rusak
jika konflik terus berlanjut. Kondisi ini membuka peluang besar untuk dialog lebih mendalam. Pada tahun 2012, titik terang akhirnya muncul. Setelah melalui musyawarah panjang, kedua kubu menyepakati rekonsiliasi besar. KGPH Hangabehi diakui sebagai Raja Tunggal Pakubuwono XIII, dan KGPAT Jowulan menerima posisi sebagai Mahamentri. Kesepakatan ini menutup 8 tahun dualisme dan mengembalikan fokus keraton kepada pelestarian budaya. Masyarakat menyambut gembira keputusan ini. Setelah rekonsiliasi, kegiatan adat kembali berjalan satu jalur. Banyak agenda kebudayaan kembali digelar tanpa perpecahan. Abdi Dalem, yang sebelumnya terbelah, mulai bekerja bersama lagi. Pemerintah pun dapat menyalurkan program revitalisasi keraton dengan lebih terarah, karena kepemimpinan sudah jelas. Di bawah kepemimpinan PB13 Hangabehi, keraton perlahan bangkit. Hubungan antar bangsawan kembali membaik, meski tidak sepenuhnya tanpa gesekan. Namun, secara umum, masa tersebut menjadi periode pemulihan identitas keraton. Tradisi berjalan lebih stabil, dan peran Mahamentri Tejowulan turut membantu menjaga organisasi keraton tetap solid. Meski rekonsiliasi berhasil, keraton tetap menghadapi tantangan. Generasi muda semakin jauh dari budaya keraton, pendanaan terbatas, dan revitalisasi bangunan membutuhkan biaya besar. Namun, stabilitas internal menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan zaman. Keraton kembali menjadi sorotan positif dalam dunia budaya Jawa. Pada 2 November 2025, PB13 Hangabehi wafat. Kepergian ini menjadi momen duka mendalam sekaligus membuka babak baru, tantangan bagi keraton. Tanpa suksesi yang disepakati secara final, benih dualisme kembali muncul. Putra PB13 mengklaim sebagai Pakubuwono XIV, sementara kelompok lain mengusulkan mekanisme musyawarah adat untuk menentukan raja berikutnya. Konflik suksesi semakin memanas, karena anak laki-laki pertama, KGPH Mangkubumi yang kemudian berganti gelar menjadi KGPH Hangabehi, ikut mengklaim takhta Keraton Surakarta. Sementara itu, putra mahkota yang telah ditetapkan, KGP AA Hamangkunegoro atau KGPH Purbaya, juga menyatakan haknya sebagai penerus. Ketiadaan keputusan bulat menyebabkan munculnya dua arus pemikiran. Satu mendorong suksesi otomatis berdasarkan garis keturunan, dan satu lagi menginginkan pemilihan raja melalui musyawarah kerabat, seperti yang pernah dilakukan sebelumnya. Tejowulan sebagai Mahamentri memegang peran krusial dalam menjaga stabilitas, tetapi situasi tetap tegang karena belum ada kesepakatan final. Kerabat keraton kini menghadapi risiko terulangnya dualisme jilid 2. Tanpa kehati-hatian, konflik dapat kembali pecah seperti tahun 2004 sampai 2012. Diskusi intens pun terus digelar, namun belum ada kesepakatan final mengenai siapa yang paling layak menjadi penerus. Harapan publik adalah agar keraton tidak kembali ke masa kelam sebelumnya. Perjalanan Kasunanan Surakarta sejak 2004 hingga 2025 adalah kisah tentang luka, rekonsiliasi, harapan, dan tantangan baru. Dualisme yang pernah membelah keraton menunjukkan betapa rapuhnya sebuah tradisi ketika kepemimpinan tidak jelas. Sementara rekonsiliasi 2012 membuktikan bahwa persatuan dapat dicapai melalui niat baik. Kini, setelah wafatnya PB13, masa depan keraton kembali diuji. Apakah keraton akan menemukan pemimpin yang menyatukan, atau kembali terpecah? Jawabannya sedang ditulis oleh para pewarisnya hari ini.